Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Teman-teman BP Jam Sostek yang saya cintai, saya muliakan, para asatidz sekalian, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, mengampuni semua dosa-dosa kita, mengganti keburukan menjadi kebaikan dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini kita akan kembali membahas Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah olehmu, annal ata'a, sesungguhnya yang berupa atau ditampakkan sebagai pemberian, minal khalqi, apabila berasal dari makhluk Allah, dari siapapun itu, hirmanun, sejatinya menghalangi kamu dari Allah. Bukan nggak boleh diterima, tapi bagi sebagian orang ketika diberi oleh manusia, lupa dengan Robnya manusia. Jadi pemberian itu kira-kira harus disyukuri atau diistighfari. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika Nabi mengajarkan bersyukur dan bersyukur kepada manusia, itu aspek hakikat dan tauhidnya tetap la muhsina illallah. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Meskipun lisan kita berterima kasih, namun hati kita harus yakin 120% bahkan. Nggak ada yang ngasih kecuali Allah. Selesai. Wal man'u minallah ihsan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, wal man'u minallah ihsan, sementara ketika Allah menghalangimu seolah-olah tidak memberi, itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Farubbama a'taka famana'aka, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kelihatannya memberi dengan tampilan pemberian, famana'aka, hakikatnya justru sedang menghijabmu dari dirinya. Wa rubbama mana'aka fa'ataka, sebaliknya. Kelihatannya Allah menghalangi kita dari apa yang kita mau. Sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah agar kita bisa dekat kepadanya. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika Allah sudah membukakan matamu, mata batinmu, untuk memahami hakikat tidak diberikannya atau dihalanginya dirimu dari keinginanmu, maka apa yang selama ini dilihat manusia sebagai sebuah pengharaman atau penghalangan dari Allah, itu kamu melihatnya justru sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Min ahammi ma yajibu 'ala salik tashihuhu ru'yatullahi 'azza wa jalla fil man'i wal ata'. Dari hal yang paling penting yang harus kita benahi adalah cara pandang kita menilai Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak berhak. Bukan menilai Allahnya, tapi menilai bentuk pemberian dan juga penghalangan. Wa ru'yatul kamal fi kulli aqdarillahi taala, dan juga bagaimana melihat kesempurnaan di dalam takdirnya Allah. Adabul murid ayyadhunna billahi husnal inayah wa kamal al-ikhtiyar lahu wa adamal makri bihi. Adab dari orang yang benar beradab kepada Allah,
maka dia harus selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya dengan segala bentuk kebaikan. Meyakini kesempurnaan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan wajib untuk tidak kita memandang bahwa Allah itu curang kepada kita. Kadang-kadang diuji kan? Ternyata usaha seolah-olah dikhianati oleh hasil. Ini bagi orang-orang yang materialis begitu. Makanya kalau saya ngeliat motivator, saya menghargai lah setiap motivator itu. Ya senang juga orang dimotivasi itu senang gitu. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul ngerti Allah Subhanahu wa taala seperti para arif billah, mereka faham dan sadar betul bahwa sebenarnya sejatinya dalam kehidupan dunia ini kita hanya perlu melakukan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kerap kali diberi ini karena usaha saya, karena upaya saya, itu nggak ada bedanya sama Firaun. Setipis kertas lagi dia sudah ngaku jadi Tuhan itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa nggak ada Allah. Menganggap bahwa semua itu hasil kerja keras dia. Enggak, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Imam Ibn Athaillah mengatakan, wa nafsul murid tuwafiquhu daiman lil ata' wa la tuhibbul mana. Nafsu yang kita punya dalam hati kita masing-masing, senangnya dikasih. Emang kita punya nafsu itu nggak suka kalau nggak dikasih. Walau ta'addabat la'alimat anna dzalika anfa'laha. Kalau nafsu kita ini betul-betul sudah kita didik dengan baik, pasti kita tahu bahwa setiap kita dihalangi dari apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya adalah lebih manfaat. Contoh, dikasih sakit tapi lebih ingat Allah. Tanya sama kiai, sama habib yang pernah sakit deh. Coba tanya, kira-kira lebih dekat mana? Pada saat sehat atau pada saat sakit? Pasti jawabannya pada saat sakit. Pasti itu. Ya. Kenapa? Karena sakit itu orang jadi sadar betul kelemahan dia, kekurangan dia, dan betapa fragile-nya dia, betapa lemahnya, ringkihnya dia, sehingga dia betul-betul butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ngelihat lagi dah itu, harta, benda dan lain sebagainya. PR-nya adalah membawa keadaan itu dalam keadaan kita juga sehat. Sifat yang seperti itu kita pertahankan pada saat kita sehat. Nah, itu PR-nya. Wa idza busita li nafsil ata dhannat anna dzalika khairun laha. Nafsu kita ini memang diciptakan sama Allah, ya. Kalau diberikan sesuatu, nafsu ini pasti punya prasangka bahwa itu bagus buat dia. Belum tentu. Walau ta'addabat la'alimat anna dzalika khatarun 'azim 'alaiha. Seandainya nafsu itu betul sudah dididik, maka pasti dia tahu bahwa di balik pemberian ini ada sesuatu yang berbahaya. Sekarang dalam konteks kita kerja di BPJS deh. Tiba-tiba Anda dikasih sebuah jabatan. Nggak sampai 1 tahun Anda ditangkap sama KPK. Jadi orang ketika dikasih jabatan, harusnya kan dia berpikir, ini saya berhak mendapatkan ini nggak? Kira-kira saya up to the task nggak? Saya bisa deliver nggak? Oh ternyata saya nggak bisa. Dan kok bisa tiba-tiba? Ternyata saya yang tidak memenuhi kualifikasi, kok tiba-tiba ditunjuk, ini ada apa di balik ini? Gitu. Ini berapa kali pernah hampir terjadi kepada kami gitu. Berapa kali gitu. Ada satu besar banget lah pokoknya. Pengelolanya besar. Dan kami langsung ditunjuk pada saat itu, tapi alhamdulillahnya nggak jadi. Itu harus selalu kita yakini, Pak. Setiap kali kita menabrak satu tembok takdir, maka di situ kita harus meyakini bahwa ini pasti yang terbaik. Sementara nafsu kita meyakini, kenapa sih saya nggak begini? Aduh, kenapa enggak? Ini pasti yang terbaik. Selama kita sudah melakukannya sesuai prosedur syariat. Kecuali kalau kita nggak sesuai prosedur syariat, yang haram kita hantam, yang haram kita tabrak semuanya. Kita nggak dekat sama Allah, nggak dekat sama Rasulullah, nggak mengistighfari dosa, sama istri nggak baik, sama anak nggak baik. Terus mentok di pekerjaan, jangan nyohor. Fal man'u ainul ata. Wah,
Sejatinya saya dihalangi karena Allah cinta dengan saya. Betul, tapi ini gara-gara lu. Emang harusnya lu yang naik gitu. Maksudnya juga baik juga biar dia berubah gitu. Fakam min salikin mana'ahu Allah hududha nafsihi fatamma bidzalika huduru qalbihi. Banyak orang itu, Pak, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya hingga akhirnya menyebabkan hatinya itu menjadi hadir. Nah, ini pentingnya ilmu agama nih. Wa kam min salikin muni'a qutul ajsadi fatamma lahu qutul arwah. Berapa banyak orang enggak dikasih makan sama Allah tapi hatinya dikasih makan sama Allah. Kebalikannya. Berapa banyak orang yang perutnya dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya lapar. Hatinya enggak kenal dengan siapa Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang sedang tertimpa musibah, saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Mereka lebih kenal Allah dari saya pastinya. Mereka langsung berhadapan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita tidak boleh tinggal diam, tidak boleh ridho kepada itu. Kalau Anda semua di sini ridho, saya ridho, Allah Subhanahu wa taala dalam artian apa? Senang Allah menimpakan musibah. Ini bukan makom ridho yang harus naik. Itsar di sini harus naik. Nanti dibahas. Itsar itu mendahulukan orang lain. Ya, na'am. Kata Imam Malik ketika ditanya, gimana cara saya bisa tahu apakah saya ini ahli dunia atau ahli akhirat? Kata Imam Malik, hadza sahal, ini gampang. Idza dakhala 'alaika man yu'tika wa dakhala 'alaika man ya'khudhu minka. Fa ayyuhuma tafrahu bihi. Kalau ada dua orang datengin kamu, yang satu ngasih, sementara yang satu lagi minta, kira-kira kamu lebih senang yang mana? Nah gitu. Kalau kamu lebih senang dikasih daripada ngasih, fa anta min ahli dunia, maka kamu itu adalah budaknya dunia. Tapi kalau kamu senang ada orang datang dan minta kepada kamu, kamu senang memberinya, meskipun itu sebuah doa, fa anta min ahlil akhirah, maka kamu itu sesungguhnya adalah dari penghuni surga. Wa kam min salikin atahu Allahul ulum wa manahul iqbal 'alal hayyil qayyum. Berapa banyak orang dikasih ilmu, ngomongnya pinter banget, hadis pinter, ngedalil pinter, tapi hatinya itu tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya tuh penuh kebencian. Jadinya apa? Ngerasa paling pinter sendiri, ngerasa paling benar sendiri, sehingga akhirnya memandang orang yang bermaksiat itu hina. Memandang orang yang gak ke masjid itu hina dari dia. Ini musibah ini. Apalagi sampai memandang yang maulidan itu masuk neraka. Oh, itu tambah parah lagi tuh. Ya. Kadang-kadang gak sadar juga gitu. Ya. Maulid sesat, bid'ah. Zikir bersama bid'ah, sesat. Ini semua di Al-Maghfirah ini ahlul bid'ah. Saya sholat di sini nggak ada pilihan. Nah, sudah begitu ceritanya ya susah juga. Bahaya yang seperti itu. Faman ruziqal fahmu 'anillahi azza wa jalla ra'a man Allahi idzan ihsana. Siapa yang dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki pemahaman tentang Allah, maka dia akan menyaksikan semua yang tidak Allah berikan pada saat itu adalah sebuah ihsan dari Allah. Baiknya Allah pada kita. Walikulil khalq. Dan bukan cuma buat dia, bagi semuanya. Misal, ada seorang laki-laki kepala rumah tangga di PHK. Itu dia wajajaran istri anaknya harus ngerti bahwa semua itu adalah takdirnya Allah. Dan masa bagi mereka untuk bermuhasabah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menuduh kepada Allah, kecuali suaminya males-malesan. Nah, itu lain lagi urusannya. Kalau suami udah kerja, istri udah sholawat, udah berdoa. Tapi ternyata kita ngelihat bahwa banyak hal yang nggak terjadi yang kita mau tuh. Itu tandanya kita masih di dunia, Pak. Kalau semua yang kita mau berhasil, mananya kita udah di surga. Jadi mindset kita memang di dunia ini harus punya ekspektasi bahwa tidak semua yang kita mau pasti kejadian. Udah gitu aja. Oh, bagian ini kejadian, bagian ini belum tentu. Yang kita mau di sini bisa, ini belum tentu bisa juga. Likai la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum, supaya kamu itu enggak sedih
apabila telah kamu melalui sesuatu yang kamu nggak bisa capai, dan kamu juga tidak sedih terhadap sesuatu yang akan menimpa kepada kamu. Nah, fal-ghafiluna liyatadzakkaru. Orang yang lalai itu supaya ingat. Jangan-jangan dikasih nikmat buat lalai. Wasadikuna li'aliyan syahilu. Orang yang sedang menuju Allah SWT supaya tidak disibukkan. Makanya Anda sekarang nanti gajian seperti kata Nabi, innama anil qasim wallahu mu'ti. Saya itu hanya seorang yang ditugaskan sebagai pembagi. Saya distributor doang. Produsennya bukan saya. Di sini kan banyak distributor kan? Iya, Anda semua ini distributor, benar nggak? Distributor duitnya Allah, benar nggak? Tapi kan Anda nabung di akhirat. Anda mau tahu nggak? Yang sudah jadi hak milik Anda sama yang cuma nyewa. Yang sudah jadi hak milik Anda, itu nggak ada di tangan Anda. Itu hak milik Anda. Yang lari ke mulut istri Anda, yang dipakai oleh istri Anda, yang dipakai oleh anak Anda, yang Anda kasih ke fakir miskin, korban bencana alam, itu hak milik Anda. Sementara hak sewa, yang masa tenggangnya hanya sampai mati, itu apa yang Anda punya, handphone, itu sewa. Anda kuburan, masuk kuburan nggak mungkin dibawa. Mobil, sewa. Tapi kalau Anda kasih ke Bang Anwar misalkan, ya, itu mobil Anda kasih ke Bang Anwar tuh, itu sudah bukan di dunia lagi, sudah Anda punya kendaraan di akhirat itu. Yang punya mobil 5 gitu kan, kasihlah Bang Anwar 1 kan begitu ya. Amin amin aja, amin amin. Iya, lihat. Berarti ini ahli dunia nih. Dia seneng dikasih daripada ngasih. Iya kan begitu. Enggak, Bang Anwar rajin sholawatan ini. Bercanda doang, Bang, ya. Wal wasiluna liyatawadhu wal yujibu fayartaqu. Orang-orang yang udah sampai tahapannya, hendaknya mereka rendah hati. Enggak usah ngejek orang. Kadang-kadang orang baru belajar ilmu tasawuf begitu. Itu tingkatan rendah itu. Enggak begitu, Pak. Maksiat yang mewariskan dalam hati seseorang rasa takut kepada Allah itu lebih bagus daripada sebuah ketaatan yang mewariskan ke dalam hati seseorang rasa bangga dan takabur. Orang habis maksiat nangis itu lebih bagus daripada orang habis kasih sedekah kemudian dia merasa kalau nggak ada saya dia nggak bisa. Oh, itu sudah. Ya. Na'udzubillah. Idza muni'ta fadzalika atauhu. Maka kalau kamu dihalangi dari sesuatu itu pemberian supaya kamu ingat pada Allah. Wa idza utita fadzaka man'uhu. Sebaliknya kalau kamu kelihatannya dikasih itu sebenarnya kamu dihalangi dari Allah. Fakhtar at-tarka 'alal akhdhi, maka pilihlah untuk tidak menerima. Tidak menerima apa? Hatimu jangan sampai ar-rukun ilal khalqi bal ar-rukun ilal khaliqi. Jangan sampai kamu itu tunduk kepada makhluk tapi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhas salik, la tafrah bi'ata'il khalqi idza kunta tarahum humul mu'tun. Jangan senang dengan pemberian makhluk kalau mata kamu memandang dia yang ngasih. Fa inna dzalika man'un wa dhullun. Fa inna dzalika man'un, sesungguhnya semua itu adalah penghalang, wa dhillun, dan juga penghinaan. Wa idza mana'akallahu fa'alam anna dzalika minhu ata'un li'inayatillahi bik. Sebaliknya kalau kamu misalkan nggak dikasih berhasil di satu jalan, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada kamu petunjuk agar kamu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau kita sibuk terus kita nggak punya waktu untuk ngebenerin hati kita sama Allah, kita jadi orang yang baik. Prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik yang paling banyak manfaatnya itu kalau ikhlas karena Allah. Dan kita memang harus, Pak, punya waktu antara kita dengan Allah. Muhasabah diri, khusus buat diri kita.